Dengarkan dengan tenang, tarik napas perlahan, dan biarkan kisah ini membawamu ke sebuah kerajaan yang terlupakan. Ada seorang pangeran, bukan dengan mahkota emas di kepalanya, tapi dengan cahaya keberanian di dalam hatinya. Aku akan membisikkan kisahnya, kisah tentang perjalanan seorang pangeran yang mencari arti sejati dari kekuatan. Di dalam aula besar istana Eldoria, semua orang berkumpul. Raja Eldrick dan Ratu Selene duduk di singgasana, sementara sebuah mahkota perak diletakkan di atas bantal merah di hadapan mereka. Hari itu seharusnya menjadi hari penobatan Pangeran Ardan, namun Ardan berdiri dengan wajah tegas. Ia menatap mahkota itu, lalu menggeleng pelan. Ayah, ibu, aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak ingin hidup hanya di balik tembok istana. Aku ingin tahu bagaimana rasanya menjadi rakyat biasa. Aku ingin hidup bebas. Ruangan langsung hening. Para bangsawan saling berbisik, sebagian terkejut, sebagian marah. Raja Eldrick tampak kebingungan, seolah pikirannya tidak jernih. Ratu Selene menatap Ardan dengan mata berkaca-kaca, antara sedih dan pasrah. Di sisi ruangan, Perdana Menteri Farok berdiri dengan senyum tipis yang sulit ditebak artinya. Malam itu, Ardan benar-benar meninggalkan istana. Ia berjalan melewati gerbang besar tanpa menoleh ke belakang. Jalan berbatu yang gelap membawanya menjauh dari cahaya obor istana menuju desa-desa di lembah. Hatinya campur aduk, lega karena bebas, tapi juga berat karena meninggalkan orang tuanya. Desa Liora terletak di lembah hijau dengan sawah berundak dan sungai jernih yang mengalir di tepinya. Rumah-rumah kayu berdiri sederhana, atapnya dari jerami, dan asap tipis sering terlihat keluar dari tungku dapur. Suasana desa jauh berbeda dari istana. Tidak ada emas atau permata, hanya suara ayam berkokok, anak-anak berlari di jalan tanah, dan tawa orang-orang yang bekerja bersama. Ardan mulai hidup seperti rakyat biasa. Ia membantu petani menanam padi, mengangkat karung gandum di pasar, dan ikut memperbaiki atap rumah tetangga. Awalnya, beberapa orang desa heran melihat seorang pria asing yang tubuhnya tegap dan cara bicaranya sopan, tapi lama-kelamaan mereka menerima kehadirannya. Di pasar itulah Ardan pertama kali bertemu Lira. Gadis itu sedang menjual kain tenun buatan tangannya. Rambutnya dikepang sederhana, wajahnya bersih tanpa hiasan, tapi senyumnya hangat dan membuat Ardan terdiam sejenak. Lira menyapanya ramah. "Kau orang baru di desa ini, ya? Kalau butuh kain untuk bekerja di sawah, pilihlah yang kuat tenunannya." Ardan tersenyum kecil, merasa untuk pertama kalinya ada seseorang yang melihatnya bukan sebagai pangeran, melainkan hanya seorang pria biasa. Dari hari itu, ia sering mencari alasan untuk lewat di depan lapak kain Lira, sekedar menyapa atau membantu membawakan barang. Hari-hari Ardan di desa Liora berjalan semakin akrab.
Ia sudah terbiasa bangun pagi untuk membantu para petani, ikut menimba air dari sumur, dan bercanda dengan anak-anak kecil yang sering mengikutinya. Warga desa mulai melihatnya bukan lagi sebagai orang asing, melainkan bagian dari mereka. Di antara semua orang, Lira adalah sosok yang paling dekat dengannya. Mereka sering bertemu di pasar, lalu lama-kelamaan mulai menghabiskan waktu bersama. Kadang Ardan membantu Lira menjemur kain tenun. Kadang mereka berjalan di tepi sungai sambil berbicara tentang hal-hal sederhana, tentang musim panen, tentang mimpi. Lira membuka toko kain sendiri, atau tentang masa kecil Ardan yang ia ceritakan tanpa menyebut dirinya seorang pangeran. Ardan merasa damai. Senyum Lira membuatnya lupa pada beban istana. Ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia temui di balik dinding kerajaan. Cinta yang tumbuh perlahan, tanpa paksaan, tanpa aturan. Lira pun merasakan hal yang sama. Ia melihat Ardan sebagai pria yang jujur dan bekerja keras, bukan sebagai bangsawan. Sementara Ardan menikmati hari-harinya di desa, kabar buruk mulai menyebar dari ibu kota. Pedagang yang datang ke pasar Liora bercerita bahwa kerajaan tidak lagi aman. Pajak dinaikkan tanpa alasan. Pasukan kerajaan sering merampas hasil panen, dan rakyat di kota hidup dalam ketakutan. Ardan mendengarkan cerita itu dengan hati gelisah. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Raja Eldrick yang dulu dikenal bijaksana, kini disebut-sebut hanya duduk diam di singgasana dengan tatapan kosong. Ratu Selene pun jarang terlihat, seakan terkurung dalam bayangan. Di balik semua itu, nama Perdana Menteri Farouk semakin sering disebut. Dialah yang kini mengatur kerajaan, membuat keputusan-keputusan keras yang menyakiti rakyat. Tidak ada yang berani menentangnya. Namun, bisik-bisik gelap mulai muncul. Farouk bukan manusia biasa. Ia adalah penyihir yang menyamar menggunakan sihir untuk mengendalikan raja dan ratu. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Ardan. Malam itu, ia duduk di tepi sungai bersama Lira. Air mengalir tenang, tapi hatinya bergejolak. Ia sadar bayangan gelap dari istana kini merambat hingga ke desa, dan cepat atau lambat ia harus memilih tetap menjadi rakyat biasa atau menghadapi kegelapan yang mengancam semua orang. Malam itu, Ardan duduk sendiri di tepi sungai. Lira datang menghampiri, membawa sepotong kain yang baru selesai ia tenun. Ia duduk di samping Ardan, lalu berkata pelan, "Aku tahu hatimu gelisah. Kau mendengar kabar tentang kerajaan, bukan?" Ardan mengangguk. "Aku ingin tetap di sini, Lira. Hidup sederhana bersamamu, tanpa mahkota, tanpa beban. Tapi aku tidak bisa menutup mata. Rakyat menderita, ayah dan ibu terjebak dalam kendali Farouk. Jika aku diam saja, aku sama saja membiarkan semua ini terjadi." Lira menatapnya dengan lembut, tapi suaranya tegas. "Kau memang menolak mahkota, Ardan. Tapi kau tidak bisa menolak siapa dirimu. Kau bukan hanya seorang pria desa, kau adalah seseorang
yang bisa melindungi banyak orang. Kau punya kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Ardan terdiam. Kata-kata Lira menusuk hatinya, bukan sebagai beban, tapi sebagai pengingat. Sejak kecil ia berlatih pedang, bukan untuk berkuasa, melainkan untuk melindungi. Kini, mungkin inilah saatnya menggunakan kemampuan itu. Ia mengepalkan tangan. Kalau begitu, aku akan kembali, bukan sebagai pangeran yang menuntut tahta, tapi sebagai seorang ksatria yang melawan kegelapan. Lira tersenyum tipis, meski matanya berkaca-kaca. Pergilah, Ardan. Aku akan menunggumu kembali. Di bawah langit penuh bintang, Ardan akhirnya menemukan jawabannya. Takdir memanggilnya, dan ia siap menjawab. Ardan kembali ke istana setelah bertahun-tahun meninggalkannya. Namun, istana yang dulu megah kini tampak suram. Obor di dinding menyala redup, udara terasa dingin, dan para prajurit berjaga dengan wajah kosong, seolah tidak lagi memiliki kehendak sendiri. Semua itu adalah hasil sihir Farok. Di aula singgasana, Farok berdiri di samping Raja Eldrick dan Ratu Selene yang masih terikat oleh kendali sihir. Tongkat peraknya berkilat, matanya merah, menyala. "Jadi kau kembali, Ardan," katanya dengan suara berat. "Kau pikir pedangmu bisa melawan kekuatan kegelapan?" Ardan menghunus pedangnya. "Aku tidak kembali sebagai pangeran. Aku kembali sebagai seorang ksatria yang melindungi rakyatku." Pertarungan pun dimulai. Farok mengangkat tongkatnya, melepaskan semburan api hitam yang menghantam lantai dan membuat batu marmer retak. Ardan melompat menghindar, lalu menyerang dengan tebasan cepat. Pedangnya beradu dengan perisai sihir yang memercikkan cahaya. Suara benturan pedang dan sihir memenuhi aula. Farok melemparkan ilusi, membuat bayangan-bayangan palsu menyerang Ardan dari segala arah. Namun, Ardan tetap fokus. Latihan bertahun-tahun membuatnya mampu membaca gerakan musuh. Dengan satu ayunan kuat, ia berhasil menghancurkan ilusi itu. Saat Farok hendak melancarkan serangan terakhir, Serkael muncul bersama beberapa prajurit yang berhasil terbebas dari kendali sihir. Mereka menahan pasukan bayangan Farok, memberi Ardan kesempatan. Dengan teriakan lantang, Ardan menebas tongkat sihir Farok hingga patah. Sihir yang mengikat raja dan ratu pun runtuh. Farok berteriak marah, lalu terjatuh. Kekuatannya lenyap bersama tongkat yang hancur. Ardan berdiri tegak, napasnya terengah, pedang masih di tangannya. Aula yang tadinya gelap kini terasa lebih terang. Pertempuran telah dimenangkan, tapi keputusan terbesar masih menantinya. Fajar menyinari istana Eldoria. Cahaya matahari pertama menembus jendela besar aula singgasana, menggantikan kegelapan yang selama ini menyelimuti. Raja Eldrick dan Ratu Selene kini bebas dari kendali sihir. Mereka menatap Ardan dengan mata yang kembali jernih, penuh rasa syukur sekaligus penyesalan karena tak mampu melindungi kerajaan dari Farok. "Anakku," kata Ratu Selene dengan suara bergetar, "kau telah menyelamatkan kami. Kau pantas mengenakan mahkota itu." Ardan menggeleng
Aku ingin tetap hidup bersama mereka, merasakan suka dan duka yang sama. Itulah jalanku. Raja Eldrick terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Mungkin itulah arti sebenarnya menjadi pemimpin, bukan duduk di singgasana, tapi berdiri di sisi rakyat. Di luar istana, rakyat berkumpul. Mereka bersorak menyambut Ardan, bukan sebagai pangeran, melainkan sebagai pahlawan. Lira berdiri di antara mereka. Matanya berbinar saat melihat Ardan berjalan turun dari tangga istana tanpa mahkota di kepala, hanya dengan pedang di pinggang dan senyum sederhana di wajahnya. Hari itu, nama Ardan dikenang bukan sebagai raja, melainkan sebagai pangeran tanpa mahkota, simbol harapan, keberanian dan cinta yang lahir dari hati seorang manusia biasa. Dan begitulah perjalanan sang pangeran berakhir, bukan dengan mahkota di kepalanya, melainkan dengan cahaya yang tumbuh di dalam dirinya. Sekarang, biarkan kisah ini meresap perlahan menjadi bisikan lembut yang menuntunmu menuju mimpi yang damai. Selamat beristirahat, dan semoga esok hari kau pun menemukan mahkota yang sejati di dalam dirimu sendiri.